في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk bisa meneruskan perjuangan menjadi anak yang soleh dan berbakti, insya Allah. Sukses dunia akhirat. Kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Sebelum itu kita berdoa bersama. Kita berdoa untuk diri kita, semoga diberikan kemudahan dalam belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan kedua orang tua kita juga. Kemudian mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita semua diberikan sehat panjang umur, bisa melihat kalian semua sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita akan masuk materi kelas 8 semester 1. Apa yang akan dibahas? Ada beberapa. Satu yaitu kaidah mim sukun dan waqaf. Kemudian mat badal dan mat farku. Yang ketiga mat tamkin. Ya, ketiga materi ini mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk kalian memahami. Dan jangan lupa kalian ulang-ulang video ini. Ya, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, and comment ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kalian semua. Baik, yang pertama adalah kaidah mim sukun dan waqaf. Dari namanya mim sukun berarti jelas terjadinya hanya pada huruf mim sukun. Dan apa itu waqaf? Waqaf itu adalah tanda berhenti. Untuk lebih jelasnya kita ikuti dulu terus materi ini, jangan kemana-mana. Baik, anak-anakku sekalian, hukum mim sukun. Ya, mim sukun berarti ada huruf mim dan harokat sukun. Oke. Karena terjadinya pada huruf mim yang diharokati sukun, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf hijaiyah. Oke, jadi kalau dibuat rumusnya ada mim sukun, setelahnya huruf hijaiyah gitu ya. Nah, ada berapa sih pembagiannya? Ada satu namanya idgham mimi, yang kedua namanya ikhfa syafawi, yang ketiga namanya izhar syafawi. Ya, pintar. Insyaallah sudah pernah dengar dan mungkin juga sudah pernah belajar. Ya, ini hanya mengulang dan memperdalam. Baik, kita akan bahas satu-satu. Pertama idgham mimi. Idgham mimi. Mimi. Karena sebutannya mimi itu dari awal mim. Singkat mimi. Ya, ada huruf mim berarti bertemu dengan apa? Tadi kan mim sukun ya. Mim sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf mim juga. Karena bertemunya mim sukun dengan mim, maka disebutnya mimi. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah idgham mutamatsilain atau mislain. Artinya apa? Kembar hurufnya. Hurufnya sama. Apa tuh? Mim sama mim. Oke, jadi rumusnya bagaimana? Ada huruf mim bertemu dengan huruf mim. Semudah itu, tidak susah ya. Kita lihat contoh pada surah Al-Baqarah ayat 10. Perhatikan pada huruf mim yang diwarnakan merah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka mudah saja cara membacanya, ditahan dua harokat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jangan lupa dua harokat, ditahan dua harokat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Oke, itu adalah hukum idgham mimi. Kalau dilanjutkan, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Oke, idgham mimi sampai sini paham insyaallah ya. Sekarang kita masuk yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Kapan ikhfa syafawi terjadi? Apabila mim sukun bertemu dengan ba. Tadi mim sukun bertemu dengan mim, mimi. Ini mim sukun bertemu dengan ba, namanya ikhfa syafawi. Nah, anakku sekalian, ikhfa sendiri artinya samar. Jadi yang disamarkan apa? Suara mimnya. Jadi jangan mim murni. Nanti cara bacanya bukan mim murni seperti idgham mimi, tapi seperti mim. Jadi agak menyisakan sedikit di bibir. Karena terjadinya di bibir disebutnya syafawi. Syafawi itu artinya terjadinya di antara dua bibir.
Tapi bibir tidak rapat mutlak seperti tadi, bukan seperti fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun, bihimma itu murni ya, mingkem total, mimnya utuh full ya. Kalau ini enggak, mim ketemu ba. Contohnya wama hum bimu'minin, wama hum. Lihat, pada bibirnya tidak murni mingkem total, ada sedikit celah ya, yang itu menjadi menyamarkan ikhfa'nya. Wama hum bimu'minin. Kita baca ayat lengkapnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, begitulah ikhfa syafawi anakku. Kemudian berikutnya ya, kita akan belajar izhar syafawi. Berarti sisanya izhar syafawi itu mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Kenapa? Karena mim tadi miliknya mimi, ba miliknya ikhfa syafawi. Ini izhar syafawi sisanya. Berarti banyak dong. Iya, hurufnya banyak banget. Ya, sangat banyak. Nah, dibaca izhar agar apa? Suara mim sukunnya jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh samar, harus jelas. Oke, karena memang disebutnya syafawi, terjadinya mim itu di bibir, maka disebut syafawi. Karena nanti ada izhar halaki namanya, ya. Baik, kita ambil contoh misalnya pada Al-Baqarah ayat 15. Perhatikan. Ya, ada mim bertemu wa, ada mim bertemu fa, dan ada mim bertemu huruf ya di sana. Cara bacanya tidak boleh dengung dan tidak boleh samar, tidak boleh idgham dengung, tapi harus jelas izhar. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Oke, kita ambil contoh satu-satu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kesannya seperti berhenti-berhenti, padahal tidak itu maksudnya. Demi untuk menjelaskan bahwa itu di situ tidak boleh idgham. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Oke, insyaallah paham ya untuk hukum mim sukun. Berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Apa ya? Yaitu waqaf. Nah, ini nih. Waqaf itu artinya apa? Berhenti anak-anak ya. Bedanya apa sih? Waqaf dengan wasol. Ada kan? Ada waqaf, ada wasol. Plus minus nih, berlawanan. Nah, oke. Waqaf itu kayak lampu merah. Waqaf itu apa? Lampu merah. Berhenti dia. Nah, kalau wasol, lawannya berarti lampu hijau. Lanjut. Terus. Jadi jangan berhenti di waktu jalan dan jangan jalan di waktu berhenti. Begitu kurang lebih. Itu tujuan kita belajar waqaf. Baik, waqaf sendiri itu teman-teman ada beberapa ya. Satu namanya waqaf lazim. Waqaf lazim. Waqaf lazim itu apa ya? Waqaf lazim itu artinya harus berhenti. Nggak boleh terus, harus berhenti. Kalau terus bahaya, jadi harus berhenti. Baik. Dia tandanya mim tapi ekornya ke bawah, ke samping. Nah, ke samping ya, bukan ke bawah. Kita ambil contoh misalnya ada di layar, perhatikan ada tanda waqaf mim. Berarti di situ. Madza aradallahu bihadza mathala. Berarti yudillu bihi katsira. Oke, baik. Tapi juga harus perhatikan tanda waqafnya, ingat ya, mimnya ke samping ekornya, bukan ke bawah. Karena kalau ke bawah seperti contoh ini, ya, lihat. Itu bukan mim tanda waqaf lazim, tapi itu mim alat bantu untuk menunjukkan adalah itu bacaan iqlab. Iqlab ya. Alimun bima summun bukmun. Begitu ya. Idzim ba'atha ashqaha. Jadi yang atas, yang mim miring itu betul mad lazim. Kalau yang bawah, mimnya ke bawah itu bukan mad lazim tapi iqlab. Baik.
Sekarang yang kedua namanya mamnu. Wakaf mamnu itu apa ya? Itu kayak lampu hijau, berarti jalan terus aja. Jangan berhenti di situ, jalan terus. Jadi kalau kita berjumpa dengan Al-Quran yang dia ada tanda huruf lam alif, ya lam alif itu menunjukkan artinya mamnu, baca terus saja. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Kalau nggak kuat situ. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Ya, anak-anakku sekalian, nanti ini prolog sebenarnya. Tanda wakaf nanti bisa ada perbedaan antara Quran A dan Quran B. Maksudnya gini, cetakan Madinah, cetakan Indonesia nanti ada yang memungkinkan berbeda. Tapi ikuti saja, di mana kita membaca Quran itu satu paket sudah tanda wakaf, ikuti saja, ya. Karena memang tanda wakaf itu hasil ijtihadi, ya, ijma'nya para ulama. Jadi ada kemungkinan kalau ijtihad itu berbeda, ya. Baik, yang ketiga, wakaf yang ketiga disebut wakaf jaiz, kayak lampu kuning. Tahu kan lampu kuning? Jadi kalau udah nggak mau lampu kuning, boleh maju, boleh terus. Tapi maksudnya hati-hati ya, pilihan itu. Jadi kalau mau maju gimana? Mau terus bacanya boleh, mau berhenti boleh. Oke, lihat contoh pada surah An-Naba ayat 39. Dzalikal yaumul haqq. Boleh berhenti di situ. Atau mau dilanjutin. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Kalau napasnya panjang boleh, tapi kalau enggak berhenti aja, ya. Berikutnya, yang keempat, wakaf wasol aula. Wasol terus, aula sebaiknya terus. Nah, Bapak kasih ilustrasi gambarannya kayak orang lagi jalan di seutas tambang besi. Ya, ini di kampung ya. Masya Allah, kita bersyukur sekolah diberi kemudahan, bisa naik mobil, motor, gojek, apapun itu. Ini ada saudara kita belajar ilmu harus ngelewatin jembatan, cuman pijakannya hanya tambang aja ya. Kalau udah kayak gitu, jangan berhenti, jangan mainan di jalan. Oh, berhenti nggak boleh, terus ya. Sebaiknya terus, karena bahaya. Nah, tandanya kalau di Quran itu sod sama la. Solah, wasol aula. Kita ambil contoh misalnya pada surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu sah, silakan. Tapi sebaiknya terus menurut dalam kaidah wakaf yang ada dalam layar ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wasal aula. Berikutnya, kalau tadi ada wasal aula, sekarang wakaf aula. Tadi sebaiknya terus, ini sebaiknya berhenti. Oke, tandanya kalau tadi sholah ini qaf sama lam. Qala. Oke. Gambarnya ilustrasinya kayak orang nyebrang di zebra cross. Ya, sebaiknya berhenti ngalah. Siapa? Pengendara motor, ya. Jadi sebaiknya berhenti. Kita ambil contoh misalnya alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sebaiknya berhenti. Tapi saya nafasnya panjang, Pak. Mau dipanjangin, mau diterusin, silahkan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Silahkan. Tapi sebaiknya berhenti aja, karena tanda wakafnya qala. Ya, kita ikutin arahan daripada ulama-ulama Quran. Jadi berhenti gimana? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Berhenti. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Baru farji'il basara hal tara min futur. Oke. Baik. Selanjutnya yang keenam namanya mu'annaqah. Mu'annaqah ini wakaf yang bentuknya titik 3 ya. Titik 3 ada 2. Titik 3 tapi ada 2. 3 gitu ya. Nah, artinya dia boleh berhenti di salah satu.
Silakan. Kalau udah berhenti di depan, ya stopnya di situ aja, boleh. Atau stop di belakang, boleh juga. Jadi di sini boleh, di situ juga boleh. Ya. Dan berhentinya pilih salah satu, jangan dua-duanya berhenti ya. Itu mu'anaqah. Contohnya pada surah Al-Baqarah yang sering kita baca di awal. Zalikal kitabu la raib. Itu ada tanda wakaf tuh, mu'anaqah tuh. Titik tiga. Titik tiga lagi. Hudan lil muttaqin. Nah, cara bacanya pilih salah satu. Kalau tadi kan berarti dua-duanya. Ini salah satu. Yang biasa kita lakukan adalah gini. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Tapi kalau kita baca begini, Zalikal kitabu la raib. Boleh. Fihi hudan lil muttaqin. Boleh, itu optional, pilihan. Boleh berhenti di depan, boleh berhenti di belakang. Oke ya, itu namanya mu'anaqah, anak-anak. Terakhir yaitu wakaf saktah. Tandanya huruf sin. Huruf sin ya. Sin di atas biasanya. Itu artinya kalian berhenti sejenak ya di tempat wakaf itu, kayak di pause gitu sebentar, tapi nanti lanjutin lagi. Nah, berhenti sejenaknya ini berapa? Ya, lebih kurang 2 detik lah. Maksudnya gini, seucapan subhanallah. Subhanallah itu kan lebih kurang ya 2 detik ya. Subhanallah. Berhenti sejenak. Contohnya misalnya itu ada 4 di Quran ya. Di surah Al-Kahfi ya. Iwajan qayyima. Akhir ya, Al-Kahfi. Iwajan qayyima. Atau di surah Yasin, mimmarqadina hadza, mimmarqadina hadza. Itu surah Yasin ayat 52. Kemudian di Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqa. Wa qila man, berhenti, raqa, berhenti tapi tanpa nafas ya. Wa qila man raqa. Atau di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, kalla bal, itu tanda saktah ya. Kalla bal, disitulah berhenti sejenak, baru rana ala qulubihim. Itu saktah teman-teman sekalian. Alhamdulillah selesai. Kita masuk sekarang di mad badal dan mad farku. Oke, apa itu mad badal? Badal itu ganti. Kalau Pak Andika nggak bisa ngajar hari ini di kelas, nanti Pak Andika kirimkan badal ya, badalnya ganti. Nah, ada yang diganti, dan mad badal itu terjadinya pada hamzah. Pada hamzah yang bertemu dengan hamzah lagi. Jadi huruf mad alif ya atau hamzah bertemu dengan hamzah. Jadi ada 2 hamzah cerita gitu ya. Tapi huruf mad ada 3, ada alif, waw dan ya. Ini berlaku pada alif saja. Huruf mad alif atau hamzah bertemu dengan hamzah. Oke. Dan itu kemudian ada diganti. Apa yang diganti? Hamzah yang kedua diganti. Ya, hamzah yang kedua diganti. Misalnya amana. Hamzah kedua yang biru ini diganti menjadi amana. Ya. Jadi yang pertama hidup, yang kedua disukunkan amana. Imana. Jadi imana. Minal u'la. U'la itu hamzah pertama hamzah kedua mati u'la. Jadi dibaca gimana? Minal ula. Jadi bertemunya hamzah atau huruf alif atau huruf mat alif bertemu dengan hamzah lagi. Di mana hamzah pertama hidup, hamzah kedua mati. Nah, maka i diganti. Kalau a diganti a, i diganti i, u diganti dengan u, gitu ya, untuk memudahkan. Nah, dalam penulisan di Quran cetakan Indonesia dan Timur Tengah itu berbeda. Kalau di Indonesia itu dibantu dengan alat bantu alif tanda harokat berdiri seperti itu ya, seperti yang ada di layar. Tusqa min ainin aniyah. Oke. Kalau di mushaf Timur Tengah ditulis dia hamzah dan alifnya. Tusqa min ainin aniyah supaya menunjukkan itu mad badal. Oke ya.
Misalnya lagi ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Di Indonesia ilafihim alifnya dikasih harokat berdiri di bawah. Ila. Kalau di Timur Tengah ditulis hamzah dan huruf ya kecil. Oke. Misalnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu itu mad badal. Kalau yang ula itu bukan mad badal tapi mad tabi'i ya. Mad badalnya kalau di tulisan Timur Tengah ditulis walal a ada hamzah terus kemudian alif bengkok yang pada huruf lam alifnya ya. Itu berfungsi untuk menunjukkan ini adalah mad badal. Baik. Alhamdulillah sekarang terakhir yaitu mad farku. Farku artinya pembeda. Maksudnya apa? Mad farku ini menunjukkan ada perbedaan antara huruf hamzah yang ada di sini dengan hamzah yang ada di sana. Hamzah yang ada di kata-kata tersebut dengan hamzah yang lainnya. Nah, hamzah di sini bedanya apa? Hamzah di sini hamzah istifham. Istifham itu pertanyaan. Kayak apakah gitu ya. Dalam bahasa Arab apakah itu kan hal. Tapi bisa juga pakai hamzah. Nah, hamzah ini disebut hamzah istifham. Misalnya, apakah kamu Ahmad? Hal anta Ahmad? Tapi bisa juga diganti Ahmad. Ahmad, apakah kamu Ahmad? Gitu. Bisa ya? Baik. Mad badal jadi mad farku itu mad badal bertemu tasdid. Nah, mad badal tadi hamzah. Tadi kan kalau mad badal hamzah bertemu hamzah. Ini hamzah bertemu dengan tasdid. Oke, di Quran nggak banyak, ada 4 ya. Jadi nggak usah khawatir. Contohnya ada di Al-An'am ayat 143 dan 144 karena bunyi ayatnya hampir sama, matnya sama. Jadi Pak Dika tulis ambil satu aja. Cara baca gini. Lihat nih ada hamzah ya. Hamzah bertemu dengan huruf yang bertasdid. Ini hamzah, ini bertemu yang bertasdid. Jadi cara baca gimana? Dibaca panjang. Qul sepanjang 6 tuh. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Ulangin. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Oke, kita ambil lagi contoh berikutnya. Ada di surat Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Hamzah itu hamzah istifham ya. Bukan Allah biasa, tapi pertanyaannya. Katakanlah, katakanlah Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang memberikan izin padamu? Gitu ya. Seperti tadi yang di Quran surah Al-An'am juga sama. Adzakaraini. Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina? Begitu ya. Kembali lagi. Oke, ada lagi di An-Naml ayat 59. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka sekutukan? Allah, apakah Allah gitu ya. Anak-anak sekalian, itu mad farku ya. Nah, satu lagi terakhir mad tamkin. Mad tamkin, apakah sih tamkin itu? Baik. Mad tamkin itu tulisannya mad tamkinun gitu ya. Mad artinya panjang, memanjangkan. Tamkin itu artinya menetapkan atau memantapkan. Jadi bacanya dimantapkan atau ditetapkan. Kapan terjadinya? Yaitu apabila ada huruf ya yang bertasdid, ingat ya bertasdid dan berharokat kasroh. Jadi tasdid itu bisa berharokat double, tasdid fathah, tasdid dhammah atau tasdid kasroh. Ini tasdid kasroh, tasdid kasroh. Terus bertemu lagi dengan huruf ya juga, ya yang bersukun. Jadi ya double ya ketemu ya. Tapi ya yang satu tasdid kasroh, yang satu ya-nya sukun. Oke, ambil contoh misalnya wa idza huyitum. Nah, ditamkin itu ditekankan atau dimantapkan bunyinya. Huyi. Jadi nggak boleh baca
Wa idza huyitum nggak boleh. Huyitum, ya bertasdidnya itu harus dimantapkan ketika dia bertemu dengan ya sukun, ya. Baik. Kalau dia tidak dimantapkan suaranya, maka dia nanti seperti apa? Seperti nanti mat asli. Tapi mantapkannya juga tetap dipanjangkan dengan dua harokat. Huyitum. Nah, apabila dia tidak dimantapkan atau tidak bertasdid, kalau dia tidak ada tasdid ya pertamanya maksudnya, maka dia mat asli. Huyitum. Begitu ya. Itulah mat tamkin, tapi ada yang perlu kalian perhatikan. Kita latihan dulu ya, membaca mat tamkin supaya terbiasa. Di Al-Baqarah ayat 61, mana mat tamkinnya? Ya, betul. An-nabiyyina. Ketik an-nabiyyina. Oke. Kemudian di Al-Mutaffifin mana? Tahu? Iya, betul. Illiyina. Oke. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin, gitu ya. Baik. Kemudian An-Nisa ayat 86, mana dia? Huyitum, yang tadi ya. Kemudian Ali Imran ayat 20, mana dia? Ummiyina wal ummiyina. Itu semua adalah mat tamkin. Teman-teman sekalian, dari beberapa bacaan ada juga pendapat ulama tentang mat tamkin, yaitu apabila ya sukun bertemu ya hidup. Tadi kan ya bertasdid. Ada lagi pendapat mat tamkin itu ya sukun bertemu dengan ya hidup. Misalnya alladzi, ya-nya mati, ketemu dengan yuwaswisu. Misalnya lagi ada lagi ya itu dulu ya, alladzi yuwaswisu. Itu dibaca izhar atau waw mati bertemu dengan waw. Kalau tadi ya mati bertemu dengan ya, ini waw mati bertemu dengan huruf waw. Isbiru wasabiru. Atau amanu wa amilus shalihat. Dibaca izhar nih. Ya, dibaca izhar. Alladzi amanu wa amilus. Gitu ya. Itu pendapat ya. Nah, kalau nanti dibaca sampai akhir, itu nanti timbul lagi hukum namanya mat arid dan sukun, ya. Yang kedua berharokat ya sukun, kemudian sesudahnya ada huruf hidup yang dibaca waqaf, maka itu mat arid sukun. Seperti pada surah Al-Mutaffifin ayat 18. Ketika pada surah Al-Mutaffifin ayat 18, lihat di layar, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Lihat ini, ya bertasdid, ya-nya sukun, ketemu huruf nun ini hidup tapi dimatikan. Jadi itu menjadi mat arid lil sukun. Itu tambahan saja. Insyaallah untuk mat arid sukun akan dikupas pada kesempatan berikutnya insyaallah. Baik anak-anak sekalian, cukup untuk materi semester 1 kelas 8 ini. Semoga bermanfaat dan kalian dimudahkan dalam mengamalkannya. Kita sama-sama bermohon kepada Allah agar ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.